Barakallahu fiik ya akhi. Saya percaya ya, kita juga bisa bahasa Arab. Bahkan saya alhamdulillah menggaris akidah untuk baca-baca kitab seperti Safyan itu ya. Kita tidak mencela seluruh ulama-ulama yang ada di permukaan bumi ini. Di antaranya Syekh Tijani taruhlah. Itu ya pasti orang itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Dia manusia biasa loh, bukan guru mufadola. Yang guru mufadola itu, tahu nggak hidup di guru mufadola itu dari abad 1 sampai abad 3 itu banyak perbedaan. Itu perbedaannya kan istilahnya kita harus legowo, dijelaskan. Dan Tijani saya pengen nanya, sampean percaya kalau Tijani itu ketemu langsung Rasulullah? Udah jawab dulu. Pendapat ulama-ulama seluruh dunia yang terbaru itu di turun Fadola abad 1 sampai abad 3, karena dalilnya khairun nas kurni, sebagai manusia kurunku, zamanku, zaman Rasulullah taruhlah 1 Hijriah. Tumaladina yanulah, kemudian setelahnya kurun Fadola, tabi'in, itu saja. Jadi gampang. Kita sampai silakan aja sampai istilahnya ngambil dari YouTube tentang Wahabi, yang jelas siapa Wahabi, siapa saya. Sampean aja kalau berdalil saya percaya loh. Anak kecil, anak sampean kalau berdalil, ini dalilnya Pak, saya percaya karena dalil itu yang sahih misalnya. Dalil itu yang mutawatir, Sahih Bukhari sekian, saya percaya. Oh sampean menganukan YouTube masalah Wahabi, silakan. Karena versi saya itu dalil. Kita boleh percaya sama ulama-ulama sufi, tasawuf, tarekat, tapi kitab-kitabnya hasil sepakat ke seluruh dunia itu harus ditasrih dan ditarjih. Itu yang muktabar itu seperti itu maksudnya. Wahai Abah Wahabi dengan profil aswaja, profilnya saja tidak jujur, tidak menampilkan nama diri sendiri. Bagaimana seorang yang tidak jujur mau dipercaya, apalagi dalam membahas persoalan agama? Itu saja. Jadi saya jawab ya, bahwa para sahabat Nabi berjumpa dengan baginda Nabi setelah wafatnya baginda Nabi dalam keadaan terjaga, tidak bermimpi dan berdialog langsung. Itu dijelaskan sebagai berikut. Juga banyak sahabat Nabi ya yang bisa melihat dan bercakap-cakap ya dalam keadaan terjaga dengan malaikat misalnya. Jadi di antara sahabat Nabi yang didatangi para malaikat dalam keadaan terjaga adalah Imran bin Husain. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang lebih mulia daripada Imran bin Husain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengalaminya. Artinya apa? Kemuliaan, keunggulan para sahabat Nabi itu bersifat khusus terhadap masing-masing para sahabat Nabi, tidak perlu dipertentangkan ya. Misalnya Imam Ali sebagai babul ulum, pintunya ilmu ya. Misalnya sahabat Abu Bakar digelari as-siddiq karena yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika umat-umat yang lain kafir Quraisy waktu itu menentangnya. Sahabat Umar bin Khattab antara lain diberi keagungan apabila berjalan setan akan menghindar ke jalan yang lain ya. Ya banyaklah. Jadi berikut saya baca dari kitabnya ulamanya panjenengan juga, yaitu Syarhul Aqidatul Wasithiyah. Ya, dari siapa? Karangan siapa ini? Karangan Syekh Al-Utsaimin, karangan ulamanya panjenengan juga. Jadi saya kalau menjawab itu langsung menohok ya, mengambil dari dalil ulamanya Wahabi juga. Sehingga panjenengan
tertohok dari dua arah yaitu Syarhul Aqidatul Wasithiyah dari salah satu masterpiece-nya Syekhul Utsaimin di halaman 630 itu berbunyi begini, bismillahirrahmanirrahim. Innal karamati takunu ta'yidan aw tasbitan aw i'inatan lisyakhsi aw nasran lil haqqi. Walihada kanatil karamatu fit tabi'ina aktsara minha fis sahabati. Lianna sahabata indahum minat tasbiti wat ta'yidi wan nasri ma yashtaghnuna bihi anil karamati fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina adhhurihim wa amma tabi'una fa innahum duna dhalik walidzalika kathuratil karamatu fi zamanihim ta'yidan lahum wa tasbitan wa nasran lil haqqil ladzi hum fihi. Jadi keramat atau karomah para wali itu ada kalanya bertujuan sebagai penguatan, sebagai pemantapan terhadap keimanan, juga sebagai pertolongan untuk pribadi para wali itu, dan atau pertolongan terhadap kebenaran. Oleh karena itu, keramat yang terjadi pada generasi tabi'in lebih banyak daripada keramat atau karomah yang terjadi pada generasi sahabat. Karena apa? Karena para sahabat memiliki kemantapan, memiliki kekokohan dan pertolongan yang mencukupkan mereka daripada persoalan keramat atau karomah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya kan? Sedangkan generasi selanjutnya, generasi tabi'in, derajat mereka di bawah derajat para sahabat yang bertemu langsung, bergaul langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kekuatan keramat atau karomah pada masa tabi'in lebih banyak, ya, karena bertujuan penguatan, pemantapan, dan pertolongan terhadap kebenaran yang mereka para tabi'in ikuti. Itu pendapat Syekhul Utsaimin loh, ya. Jadi dengan memperhatikan pernyataan Syekhul Utsaimin ini dapat disimpulkan bahwa keramat atau karomah Sayyidina Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu kama ahlu, yang berupa Al-Fathul Akbar, yaitu menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga tersebut, adalah sebagai penguatan terhadap kewalian baginda Syekh atau sebagai bukti, sekali lagi ya, sebagai bukti terhadap kebenaran thariqah sufi beliau, yaitu at-thariqatu al-Ahmadiyah, al-Muhammadiyah, al-Ibrahimiyah, al-Hanifiyah, at-Tijaniyah, ya, yang sudah barang tentu ajaran-ajaran dari thariqah Mu'tabarah itu, terutama thariqah at-Tijaniyah itu sudah sangat sah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Sedangkan apakah di zaman sahabat ada yang pernah dijumpai oleh baginda Nabi sementara baginda Nabi sudah berpindah alam? Yo, ada. Misalnya sahabat Dzun-Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya kan? Saya baca dalilnya ini, bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala ataitu akhi Utsman radhiyallahu taala anhu la usallim alaihi wa huwa mahsurun fadakhaltu alaihi faqala marhaban ya akhi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata fi hadhihi al-khawkhati
qala wa khawkhatun fil baiti faqala ya Utsmanu khasaruka qultu na'am qala atashuka qultu na'am fa adla dalwan fihi ma'un fasharibtu hatta rawitu hatta inni la ajidu burdahu baina sadyi wa baina kanifi wa qala li in syi'ta nusirta alaihim wa in syi'ta aftarta indana fakhtartu an uftira indahum qutila dzalikal yawma rahimahullah. Ya, ini jelas kan? Jadi begitu Amirul Mukminin Sayyidina Dzunnuran Utsman bin Affan dikepung oleh pasukan pemberontak itu ya, beliau didatangi oleh baginda Nabi dalam keadaan terjaga dan berdialog langsung, tidak dalam keadaan bermimpi kan dari hadis ini. Nah, ini salah satu bukti bahwa banyak sahabat Nabi yang ditemui oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi sudah berpindah alam ya. Jadi hadis yang saya bacakan itu, yang maksudnya sudah saya ringkas itu, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abid Dunya dalam Al-Manamatnya halaman 66. Juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqinya juz 39 halaman 386. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, saya punya ini tebal ini, juz 7 halaman 182. Juga disebutkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usama dalam Musnadnya dan lain-lain sebagainya. Bahkan Al-Hafidz As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi nya di juz 2 halaman 315 menyebutkan bahwa perjumpaan Sayyidina Utsman dengan baginda Rasulullah SAW pada malam wafatnya syahidnya tersebut terjadi dalam keadaan yaqadatan la manaman wa musyafahatan, terjaga sadar tidak bermimpi dan berdialog langsung. Bahkan sahabat lain yang dijumpai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqadatan la manaman wa musyafahatan adalah Sayyidina Damrah bin Tha'labah Al-Bahzi radhiyallahu ta'ala anhu berdasarkan riwayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Damrata bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullah li bisyahadati faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni ukharrimu damabni Tha'labata alal musyrikin wal kuffar. Qala fakuntu ahmilu fi ardil qaum fasatara'a li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalfahum faqalu ya ibna Tha'labata innaka la tugharriru wa tahmilu 'alal qaumi faqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatara'ah li khalfahum fa ahmilu 'alaihim hatta aqifa 'indahu thumma yatara'a li ashabi fa ahmilu hatta akuna ma'a ashabi qala fa umira zamanan tawilan min dahrihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabirnya juz 8 halaman 308 dan juga dalam Musnadus Syamiyyin di dalam juz 2 halaman 298. Menurut Al-Hafidz Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaidnya di juz 9 halaman 633, sanad hadis ini hasan ya. Jadi sahabat Damrah bin Tha'labah mempunyai keinginan mati sebagai syuhada, sebagai mati syahid. Sahabat Damrah bin Tha'labah memohon kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan untuk mati syahid. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Justru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah bahwa sahabat Damrah bin Tha'labah akan melindungi
darah Dhamra bin Sa'labah dari orang-orang kafir ya, dan orang-orang musyrik. Jadi karena dorongan keinginannya untuk mati syahid dalam setiap peperangan yang diikuti, tidak jarang Dhamrah melakukan serangan seorang diri kepada kerumunan orang-orang kafir dalam banyak pertempuran, dalam banyak ghazwah atau futuhat ya. Tapi begitu sahabat Dhamrah bin Sa'labah akan menghadapi mereka ya, tiba-tiba saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri dan melindungi Dhamrah bin Sa'labah dari serangan kaum kafir dan kaum musyrik. Padahal ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpindah alam ya, sehingga Dhamrah bin Sa'labah selalu kembali dalam keadaan selamat dan dikaruniai umur panjang ya. Ya itulah. Jadi dalam hadis itu tadi berkata begini, dan teman-temannya berkata, "Hai Ibnu Sa'labah, bukankah engkau menyerang mereka sendirian?" Dhamrah Ibnu Sa'labah menjawab, "Oh tidak, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan dirinya kepadaku, Dhamrah bin Sa'labah, di belakang mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya kan. Lalu aku Dhamrah bin Sa'labah menyerang mereka sehingga aku Dhamrah bin Sa'labah berdiri di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berpindah alam." Ya, kemudian teman-temanku Dhamrah bin Sa'labah menampakkan diri kepadaku sehingga aku Dhamrah bin Sa'labah menyerang dan bersama-sama mereka. Ya, jadi inilah banyak itu nanti, bahkan itu terakhir itu nanti ada seorang yang dengan menyebutkan saya ini mencintai baginda Nabi begitu kalau tidak salah. Jadi ketika dia tersesat di suatu tempat yang ada harimau itu malah diantar oleh harimau itu. Ya banyaklah kejadian-kejadian seperti itu. Yang saya baca ini dalil abah. Mohon dibantah, disanggah dengan dalil juga, jangan dengan mutar-mutar kata saja. Ya mohon izin, mohon maaf, tidak seperti itu cara berdialog abah. Rujukan kita itu bukan ulama-ulama siapa saja, ulama-ulama Wahabi misalnya. Ulama sampean lah, guru sampean ya, misalnya guru sampean itu berbicara tentang dalil, anak sampean sendiri tolong contohnya dalilnya seperti ini. Nah, saya lihat rujukannya, oh kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, saya percaya. Gitu aja, gampang saya jadi orang itu ya, dalil semuanya. Masya Allah abah, profil aswaja tetapi Wahabi. Begini abah, ayat yang panjenengan baca itu ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 28 itu bersifat umum ya. Sedangkan Quran surat Ali Imran 169 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 154 dan Quran surat At-Taubah 105 itu justru khusus. Sedangkan dalam kaidah sesuatu yang umum mesti didahulukan, digugurkan oleh sesuatu yang khusus. Jadi ayat yang panjenengan baca itu berlaku untuk umum dan itu tidak berlaku kepada orang-orang tertentu, yaitu para syuhada, yaitu 124.000 Nabi Rasul, apalagi terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti saya bacakan lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasaballadzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah panjenengan semua mengira bahwa orang-orang yang gugur di dalam jihad fi sabilillah itu mati. Bahkan mereka orang-orang yang gugur itu hidup menurut Tuhannya, menurut Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rezeki.
Ini kan khusus kan. Jadi yang umum tadi sudah di prinsip nasikhah mansukhah itu maknanya oleh yang khusus begitu, Pak. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim 154, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah panjenengan semua mengatakan terhadap orang-orang yang gugur yang wafat di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya orang-orang yang gugur wafat di jalan Allah itu hidup, tetapi panjenengan semua tidak menyadari. Ini kan bahkan dipertegas oleh Al-Qur'an surat Taubah ayat 105 yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tadi kan, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah panjenengan semua, maka Allah dan Rasulnya. Di sini kan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan panjenengan itu. Jadi ayat ini sudah mendilit secara makna konsep nasikhah mansukhah itu kan terhadap yang sampean baca tadi ya. Jadi sebetulnya ayat yang sampean baca itu membantah juga tentang konsep rojaah dalam Syiah Imamiyah dan orang yang mengingkari pertanyaan kubur. Saya baca ya dalam tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 298 ini ya, terhadap ayat yang panjenengan baca itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, qalu rabbuna amattana thnatayn ikhtalafa ahlut ta'wili fi ma'na qaulihim amattana thnatayn wa ahyaytana ithnatayn. Faqala ibnu Mas'ud wa ibnu Abbas wa Qatadah wa Dhahhak kanu amwatan fi aslabi abaihim thumma ahyahum thumma amatahum al-mautata allati la budda minha fid dunya thumma ahyahum lil ba'thi wal qiyamati fahatani hayatani mautatani. Wa huwa qauluhu ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Al-Baqarah ayat 28. Wa qala as-Su'di umitu fid dunya thumma ahyahum fil quburi lil mas'alati thumma amitu thumma ahyu thumma uhyu thumma umitu thumma uhyu fil akhirati wa innama sara ila hadha li'anna lafdhal mayyiti la yantaliqu fil 'urufi ala nutfati wastadalla al ulama'u min hadha fi ithbati su'al al qabr walau kana thawabu wal iqabu lirruhi dunal jasadi fama makna al ihya'i wal imatati, begitu kan. Jadi ya itulah, jadi sesuatu yang umum pasti dalam konsep nasikhah mansukhah sudah berlaku oleh dan kepada sesuatu yang khusus, begitu kan juga dalilnya banyak, hadis-hadis dan kenyataan fakta sejarah dari hadis-hadis juga bahwa baginda Nabi itu bertemu langsung dengan Sayyidina Utsman, dengan sahabat Tomroh bin Tha'labah dan banyak sahabat lain. Itu saya tadi baca hadisnya kan, itu menunjukkan bahwa baginda Nabi itu ditemui
secara yaqobatan la manawa musyafahatan, dalam keadaan terjaga, sadar, terjaga, tidak bermimpi dan berdialog langsung, itu di dunia ini. Karena dalam hadis sahih itu fasayaroni fil yaqobah. Hah? Ini kok ngakar dek? Anu pecel baki lah. Di kopi boleh, kopi gelas gini dek, kopi white coffee. Demikian Abah, saya mau makan dulu ini. Ya, terima kasih. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah baca, salah makna Abah. Barakallahu fiik ya Ustadz Romli ya. Ya istilahnya kita itu saling islah di sini ya. Yang jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Qala ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yaitu aku Allah menghidupkan dalam kita, wa naktubu, dan kami menulis maqaddamu, apa-apa yang kamu anukan di dunianya ya, dalam tafsirnya wa atharuhum. Ini saya nggak pernah lihat langsung aja ya. Karena ini refleks maqaddamu wa atharuhum, dan bekas-bekasnya, wa kulla syai'in, segala sesuatu kitab termaktub, tertulis di Imam Mubin. Imam Mubin mana? Lauhul Mahfud. Udah digenggam di Lauhul Mahfud. Itu. Ini satu dalilnya. Terus keduanya di Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu pada kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, ini fase kehidupan manusia, padahal kamu dahulunya dari tanah. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan fase kehidupannya. Kemudian Allah menghidupkan, yaitu sekarang di dalam dunia. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Dimatikan itu di dalam barzah, gampangannya ini ya. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Nah, dihidupkan lagi itu untuk di dunia. Kita ya, roh-roh kita masih hidup. Yang mati itu jasadnya berkalang tanah, karena manusia itu berasal dari tanah kan. Tapi tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya Allah turja'un, kita akan kembali. Jadi ruh-ruh kita itu dalam genggaman Allah ketika dihidupkan nanti dalam barzah, bukan sekarang. Kita ketemu Syekh Tijani, saya menghormati loh. Syekh Tijani itu ulama-ulama yang mutakbara, Tijani, Qidriyah, Naqsabandi, torikot itu loh. Karena ketika Rasulullah itu bertemu langsung itu, kecuali dalam mimpi, banyak dalil-dalilnya nih. Ini saya nanti dalil ketemu dengan Rasulullah itu di alam, bukan di alam dunia sekarang, terjaga itu. Gitu aja, wallahu alam. Alhamdulillah, abahku, komandanku, owner dari BKC yang kami banggakan, Abah Komandan Abang Kismet channel dari Riau. Berikut ini saya sampaikan dialog voice note saya dengan ulama Wahabi dengan profil HP-nya yaitu Aswaja. Saya tidak tahu nama beliau itu siapa. Membahas tentang Thariqah Tijaniyah dan juga seputar Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dapat berjumpa langsung, berdialog langsung dalam keadaan terjaga, bukan bermimpi, dan dialogis dua arah dengan dialog voice note sebagai berikut. Banyak juga panjang ini, terserah abahku, komandanku, suatu ketika di mana yang akan di-upload, di-youtubekan dalam waktu yang dan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu lah. Ya demikian abah, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.